Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fidatul Asia. Saya dari kelompok 11. Anggota saya diantaranya ada Sukmawati Nur Hamid, ada Syarifah Dwi Yuniarti, dan yang terakhir ada Umar Fauzi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang desain informasi multimedia untuk perangkat bergerak. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari di sini, ada 5 poin. Yang pertama ada sinergi kognitif dalam pembelajaran multimedia. Yang kedua ada manfaat dan batasan perangkat seluler. Di situ ada 3 poin. Yang pertama, teori psikologis untuk mengembangkan materi multimedia pada perangkat bergerak. Yang kedua, ada panduan desain untuk materi multimedia untuk perangkat bergerak. Dan yang terakhir ada desain untuk meningkatkan kualitas pengolahan informasi. Yang poin ke-C ada pendekatan desain pembelajaran, dan yang ke-D tren dalam merancang multimedia untuk perangkat bergerak, dan yang terakhir ada desain antarmuka pengguna untuk aplikasi pembelajaran seluler. Kita langsung ke poin A, sinergi kognitif dalam pembelajaran multimedia. Penggunaan teknologi dengan multimedia pada zaman sekarang ini sudah semakin canggih. Ditambah internet, guru atau pengajar itu semakin mudah dalam pembelajaran karena adanya fasilitas yang lebih efisien, yang lebih mudah digunakan. Dalam pengembangan lingkungan belajar era digital ini, multimedia ditemukan untuk menawarkan kesempatan yang akan memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Multimedia membangun representasi mental peserta didik dalam arsitektur kognitif, karena di sini peserta didik bisa memilih informasi yang relevan, mengaturnya kepada representasi yang koheren, dan mengintegrasikannya dengan pengetahuan sebelumnya dengan mudah, sehingga pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik itu menjadi semakin bermakna. Lanjut ke poin B, ada manfaat dan batasan perangkat seluler. Karena setiap yang dicipta itu kan biasanya ada kekurangan dan ada kelebihan, ada manfaatnya dan ada batasan-batasannya. Manfaat perangkat seluler diantaranya yang pertama, dalam pembelajaran seluler pengguna dapat mengakses informasi dari mana saja. Semisal ketika kita di kelas, kita bisa mengakses informasi, di kampus bisa mengakses informasi, di rumah, di jalan. Itu salah satu manfaat perangkat seluler. Yang kedua, pengguna dapat berinteraksi dengan pengguna lain di mana saja dan kapan saja untuk berbagi informasi keahlian, menyelesaikan tugas, atau bekerja. Ini sangat bermanfaat bagi kita, para pelajar, karena dengan bantuan perangkat seluler, tugas-tugas itu bisa diselesaikan lebih mudah. Yang ke-C, perangkat seluler cukup kecil untuk dijadikan portable, sehingga memungkinkan pengguna untuk membawa perangkat seluler ke lokasi manapun untuk mengakses informasi dan materi pelajaran. Ini sudah kita ketahui. Ketika kita bepergian, hal yang pertama, hal yang penting, yang paling penting itu kan biasanya membawa alat komunikasi. Nah, ini bentuknya kecil ya, cukup bisa dibawa dengan tas, ditenteng, atau yang lainnya. Ketika tadi kan kita sudah mempelajari ada beberapa manfaat. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang keterbatasan perangkat seluler, yaitu ketika kita mencari informasi, ukuran layar perangkat seluler itu cukup kecil untuk ukuran informasi, bandwidth-nya rendah, dan tantangan lainnya adalah ketika menavigasi melalui informasi. Ketika kita mencari informasi, itu kan tidak langsung dalam satu layar begitu, langsung ada informasi dari awal hingga akhir. Biasanya kita harus menycroll ke bawah agar informasi yang kita butuhkan itu menjadi lengkap. Itu keterbatasan perangkat seluler. Yang pertama, tentang manfaat dan keterbatasan, ada teori psikologis untuk mengembangkan materi multimedia pada perangkat bergerak. Menurut psikologi kognitif, belajar adalah proses internal, dan jumlah yang dipelajari tergantung pada kapasitas pemrosesan pengguna, jumlah usaha yang dikeluarkan selama proses pembelajaran, kualitas pemrosesan, dan struktur pengetahuan pengguna yang ada. Hal ini memiliki implikasi bagaimana multimedia itu harus dirancang untuk perangkat seluler. Perancang harus memasukkan strategi yang memungkinkan pengguna mengaktifkan struktur kognitif yang ada dan melakukan pemrosesan kualitas informasi. Poin yang kedua ada panduan desain untuk materi multimedia untuk perangkat bergerak. Panduan desainnya yang pertama ada desain untuk pengguna.
Setiap pengguna itu pasti mempunyai cara belajar yang berbeda. Hal ini menjadi tuntutan agar multimedia bisa disusun sedemikian rupa sehingga para pencari informasi itu bisa mengakses informasi dengan mudah. Yang kedua, ada sesuaikan antar muka dengan pengguna. Antar muka itu adalah yang mengkoordinasikan antara pengguna dengan informasi. Antar muka harus disusun sedemikian rupa dengan baik agar informasi itu bisa diakses dengan sedikit usaha dan mengakses informasi bisa mengakses informasi sebelumnya dengan mudah. Hal ini berarti antar muka itu harus disusun dengan benar. Yang ketiga, ada desain untuk masukan minimum. Semisal, ketika kita berada di tempat terpencil, lalu akan mencari informasi, kita tidak bisa mengetik di keyboard, maka ada desain untuk masukan minimumnya itu dengan menggunakan voice note. Kita bisa menggunakan suara agar informasi yang kita cari itu bisa didapat dengan mudah. Untuk panduan desain yang keempat, ada bangun agen perangkat lunak cerdas untuk berinteraksi dengan pengguna. Perangkat lunak cerdas ini bisa mengetahui kebutuhan dan cara pengguna, sehingga pengguna bisa mengakses bahan tambahan dari internet untuk jaringan lain untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang kelima, ada gunakan cara percakapan yang dipersonalisasi. Dalam situasi pembelajaran, tentu informasi yang harus dijanjikan itu dengan cara yang dipersonalisasi atau formal, sehingga cara ini bisa terhubung oleh pribadi. Lanjut, poin yang ketiga, ada desain untuk meningkatkan kualitas pengolahan informasi pada perangkat seluler. Yang pertama, ada potongan informasi untuk pengolahan efisien. Perancang materi harus menggunakan strategi yang memungkinkan pengguna mengolah materi dengan efisien, karena perangkat seluler terbatas dan juga memori manusia terbatas, sehingga informasi harus dikemas dengan ukuran yang sesuai agar memudahkan pemrosesan memori kerja. Lalu ke poin B, ada gunakan peta konsep tingkat tinggi untuk menunjukkan hubungan. Peta konsep tingkat tinggi ini dapat mempresentasikan informasi secara khusus, sehingga pengguna bisa melihat ide-ide penting dan yang lebih utama. Poin ke C, pendekatan desain instruksional. Pemikirannya berbeda, tentu saja akan menghasilkan pendekatan instruksional yang berbeda. Secara umum, ada 3 perspektif teori tentang pembelajaran. Yang pertama ada behaviorisme, yang kedua ada kognitivisme, dan yang ketiga ada konstruktivisme. Behaviorisme itu pembelajaran dapat sepenuhnya dipahami dengan hal isyarat lingkungan dan tanggapan yang jelas dalam peserta didik. Teori ini tidak peduli dengan pemikiran peserta didik, yang penting bisa menghubungkan adanya rangsangan dengan tanggapan tertentu antara peserta didik. Yang kedua, teori kognitivisme. Maksudnya, peserta didik dilatih untuk memiliki pemikiran akan pemahaman yang berbeda tentang sesuatu yang dipelajari. Yang ketiga, ada konstruktivisme. Teori ini berpendapat bahwa pengetahuan diperoleh peserta didik itu berdasarkan pengalaman. Berarti semakin banyak pengalaman, semakin banyak pengetahuan yang ada. Poin ke D, tren dalam merancang multimedia untuk perangkat bergerak. Perangkat bergerak itu harus bisa disesuaikan dengan keadaan zaman, bisa digunakan di mana saja dan kapan saja. Ketika kita sudah di zaman yang menggunakan perangkat seluler, HP layar sentuh, lalu ada yang menggunakan layar ketik yang masih kecil, HP kecil itu, HP seliring, itu kan biasanya sudah dicap dengan uang deso atau ketinggalan zaman. Nah, ini perangkat multimedia harus dirancang agar bisa laku di pasaran dan bisa dibeli oleh kebanyakan banyak orang. Yang terakhir ada desain antarmuka pengguna untuk aplikasi pembelajaran seluler. Kita di sini belajar tentang tata letak antarmuka. Jenis-jenis antarmuka pengguna ponsel ada 5 di situ, ada 2. Yang pertama ada antarmuka pengguna grafis yang mengambil informasi melalui papan ketik komputer seluler, melalui keyboard.
Yang kedua ada antarmuka yang mengambil informasi melalui browser web. Jenis-jenis tata letak yang kedua ada desain antarmuka pengguna. Di sini contohnya itu desain komputer, desain laptop, dan lainnya. Yang ketiga ada merancang untuk resolusi layar yang berbeda. Misalnya ada yang 480 kali 800 pixel seperti itu. Yang keempat ada paradigma navigasi seluler. Tata letak ini cocok digunakan di notebook. Dan yang terakhir ada persyaratan untuk realisasi antarmuka pengguna untuk aplikasi pembelajaran seluler. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.